Halo, selamat pagi kelas 5A dan kelas 5B. Hari ini pelajaran Tikom tanggal 11 April, tepatnya hari Sabtu. Ini kita akan belajar tentang icon-icon yang terdapat pada icon Warteg. Jadi icon Warteg itu sendiri apa? Jadi kalau di Microsoft 2010 namanya icon Warteg, tapi kalau di Microsoft 2007 namanya text wrapping. Nah, ada icon Warteg sendiri itu adalah gunanya untuk mengatur posisi teks pada gambar. Ya. Nah, nanti mungkin videonya akan sedikit terganggu dikarenakan ada tulisan movie screen studio gitu karena ibu pakai aplikasi yang tidak pernah bayar, makanya nanti mungkin akan ada sedikit gangguan, tapi ya semoga saja tidak terlalu terganggu ya kita belajarnya. Oke, pada icon Warteg itu ada beberapa icon, jenis-jenis icon yang digunakan untuk mengatur posisi teks pada gambar. Contohnya di sini ada inline with tag. Inline with tag itu gunanya untuk apa? Ya, inline with tag itu gunanya untuk mengatur gambar atau objek satu baris dengan teks. Nah, nanti jadi kalau misalnya kita ada teks, kita masukin gambar, nanti gambarnya itu dengan teksnya akan berada satu baris. Misal gambar satu baris, nanti bawahnya baru ada teksnya. Lalu tag gunanya untuk mengatur gambar atau objek berada mengelilingi gambar. Tag dengan square hampir sama. Bedanya kalau square itu mengatur gambar atau objek berada mengelilingi teks dengan bentuk menyiku. Begitu. Jadi tag, square, sama nanti ada stroke itu hampir sama ya pengertiannya. Lalu behind tag itu membuat gambar atau objek berada di belakang teks. Kita sudah pernah belajar kemarin. Jadi gambarnya nanti akan ada di belakang teks. Kalau in front of tag itu kebalikan dari behind tag. Jadi kalau in front of tag itu gunanya untuk membuat objek berada di depan teks. Jadi kalau kita menggunakan icon in front of tag pada Warteg, maka gambar yang tadi kita atur akan berada di depan teks. Lalu kalau top and bottom, membuat gambar atau objek di atas atau di bawah teks. Nah, icon top and bottom itu hampir sama dengan icon inline with tag. Nah, seperti itu. Lalu yang stroke itu seperti yang tadi Bu singgung ya, dia hampir sama seperti icon tag dan square, sama-sama berada mengelilingi teks, tapi kalau stroke itu berada di tengah teks ya, hampir sama lah. Kalau misalnya kita melihat ada gambar terus kira-kira dia ada di tengah-tengah teks, kita bisa gunakan 3 icon, yaitu tag, square, atau stroke. Nah, itu kita lanjut ya. Oke, seperti yang tadi udah Ibu bahas, berada di tengah teks. Gitu. Oke, kita akan menuju prakteknya. Oke, jadi prakteknya seperti ini, kita lihat ya. Nih, di sini Bu sudah ada sebuah objek yaitu gambar clip art, lalu ada teks di sini. Nah, Ibu akan langsung mempraktekkan. Nah, icon Warteg itu terletak di tab format ya. Nah, kalau di Ibu namanya text wrapping karena punya Ibu di Microsoft 2007. Oke, kita coba inline with tag tuh. Nah, inline with tag itu gunanya agar objek berada di antara baris teks ya. Nah, tuh. Nah, si teksnya ada di baris atas, lalu gambarnya dia tidak akan menyenggol teksnya. Nah, di bawahnya baru ada teks lagi. Tuh, seperti itu. Oke, kita ganti square. Square itu mengelilingi teks dengan bentuk menyiku. Nah, tuh. Nah, gambarnya akan ada berada di kelilingi teks dengan bentuk menyiku. Tuh, siku. Seperti itu. Oke. Ya. Menyiku. Selanjutnya yaitu tag. Icon tag seperti yang tadi Bu bilang, dia hampir sama seperti icon square tuh. Ya, tuh sama juga. Kelihatannya juga hampir sama. Bedanya kalau square itu bentuknya menyiku, kalau tag itu hanya mengelilingi teks saja tanpa ada kata menyikunya. Itu aja kata kuncinya kalau mau dihafalin. Ya, tuh. Oke.
gitu ya. Oke, selanjutnya icon behind tag. Behind tag itu berada di belakang teks. Nah, ini teksnya, kita klik behind tag. Nah, berada di belakang teks. Teksnya ada di depan gambar atau objek ya. Oke, selanjutnya kita pakai in front of tag, kebalikan dari behind tag. Nah, kalau kita pakai in front of tag, teksnya akan berada di belakang gambar atau gambarnya akan berada di depan teks itu. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut top and bottom. Kalau top and bottom seperti yang tadi Bu bahas, top and bottom itu dia berada di atas dan di bawah teks. Nah, seperti itu. Hampir sama seperti icon inline with tag ya. Jadi kalau misalkan kira-kira kalian ngelihat ada gambar, contoh gambar, dia ada di atas atau bawah teks, kalian bisa pakai dua icon optionnya, inline with tag atau top and bottom. Lalu yang terakhir stroke seperti square and tick ya. Dia berada di tengah-tengah teks seperti itu. Ya, hampir sama seperti tick and square. Cuman pengertiannya dia ada di berada di tengah-tengah teks. Ya, hanya pengertiannya aja yang beda, tapi ketika fungsinya dipraktekkan itu sama ya, icon-icon tersebut. Oke, hari ini pencontohan prakteknya atau penjelasannya sampai sini. Kira-kira kalau masih ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa langsung japri ke Ibu. Nah, pengumuman minggu depan kita ulangan harian ya. Materinya adalah icon-icon yang terdapat pada icon warp tag. Nah, nanti akan Ibu kasih tahu teknisnya seperti apa. Materinya belajar dari video ini. Silakan kalian simak. Nah, untuk hari ini pelaporannya adalah Ibu hanya minta foto kalian ketika tidak usah deh. Nanti pelaporannya kalian silakan tinggalkan komentar di kolom komentar dengan subjek, "Hai Ibu, saya sudah menyimak videonya, spasi nama, spasi kelas." Oke, nanti akan Ibu kasih tahu jelasnya deh di penugasannya. Oke, sampai sini videonya atau penjelasannya. Apabila kurang jelas atau masih banyak kekurangan, Ibu mohon maaf. Terima kasih.